pemelihara Allah. Jadi tanpa kita bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Tumbal Proyek. PT Gria Abadi memenangkan tender proyek pembuatan jalan trans. Direktur PT itu Amsori sangat senang memperoleh tender itu. Padahal dia tidak sadar PT-PT yang lain mundur karena tahu jalan yang mau dibangun itu harus membelah hutan yang sangat angker. Ya, PT-PT yang lain lebih sayang nyawa daripada uang. Maka setelah melalui beberapa proses sampailah mereka ke tahap pembangunan jalan itu. Namun baru saja mereka mau merobohkan satu buah pohon, mereka sudah tertimpa musibah. Salah satu pekerja mereka tangannya putus kemakan mesin senso. Mereka pun segera membawa pekerja itu ke rumah sakit. Tak lama kemudian sang mandor pun menemui direktur itu. Pak Bos, ini mesti diritualin dulu. Oh begitu, kamu ada kenalan dukun nggak? Berapa dia minta? Kasih tahu saya. Ada sih Bos. Ya sudah, nanti saya segera ke rumah dukun itu Bos. Oke, suruh anak-anak pulang saja dulu. Takutnya ada apa-apa. Kamu urus itu pekerjamu yang terluka. Kirim ke saya berapa biaya pengobatannya. Malam itu sang mandor akhirnya pergi ke rumah sang dukun. Permisi, permisi. Iya, sabar. Ada perlu apa yang mencari saya? Saya diutus bos saya meminta bantuan Mbah mengamankan proyek pembuatan jalan. Saya nggak mengerti masalah jalan, tolol. Kamu kira saya tamatan sarjana teknik?
Maksudnya mengamankan dari gangguan gaib. Emangnya bosmu buat jalan di mana? Jalan itu membelah hutan larangan. Gila kamu. Berani bayar berapa bosmu? Berani 1 miliar. Maka kemudian sang mandor pun menelpon bosnya. Hei, kenapa menelpon malam-malam? Kayak nggak ada hari esok lagi. Mandor itu pun menjelaskan kalau sang dukun meminta uang 1 miliar. Okein, uang bukan jadi masalah. Bilang, saya bersedia. Mandor pun menyampaikan kepada dukun kalau bosnya bersedia membayar 1 miliar. Bagus. Sekarang kamu tunggu di sini. Saya akan ritual dulu di kamar. Sang dukun pun segera memasuki kamar ritualnya. Sang dukun pun segera membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra pemanggil makhluk gaib. Roh sejati, ojo turu pamerangan, ojo turu palsungan, turu ing panggon budak kemuli jubah. Maka muncullah sosok penguasa hutan larangan itu yang berwujud perempuan berbadan ular. Sang dukun pun meminta permohonan kepada sang penguasa hutan itu. Apa yang kamu minta? Wahai penguasa hutan larangan. Sosok itu ternyata meminta tumbal nyawa manusia. Nggak bisa diganti dengan sapi atau kerbau. Sosok itu malah tertawa, tanda dia tidak mau dinego. Maka kemudian hasil komunikasi dengan penguasa hutan itu disampaikan kepada sang mandor. Bilang sama bosmu, penguasa hutan itu minta tumbal nyawa. Sang mandor pun terpaksa menelpon bosnya lagi. Bangsat, apa lagi sih? Maaf bos, mengganggu lagi. Ini kata sang dukun penguasa hutan itu minta tumbal nyawa. Ya sudah, tumbalin saja si Adi itu. Pekerjamu yang tangannya kena sinso tadi. Lagian juga, kalau tangannya tinggal satu, nggak akan bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Hanya akan menghambat pekerjaanmu saja. Ya sudah, apa kata bos saja. Mandor itu pun segera menyampaikan kepada sang dukun bahwa bosnya menyetujui tumbal nyawa itu. Mandor itu pun menyodorkan HP-nya dan memperlihatkan foto Adi yang akan ditumbalkan. Nama Adi banyak tolol. Binnya apa? Kalau dia sudah sembuh, bawa dia ke proyek. Penguasa hutan itu sudah menunggunya. Adi bin. Baik, segera saya kerjakan lagi apa kemauan bosmu. Mandor pun kemudian menyerahkan amplop yang berisi uang tanda jadi. Mbah, yang 1 miliarnya kalau udah beres mbah ya. Ya,
Nggak apa-apa, asal jangan kabur aja kalian. Gua santet dijelup pindah ke kepala. Kalau berani-beraninya nipu gua. Sore itu Adi yang sudah sembuh dari rumah sakit disuruh datang ke tempat proyek oleh sang mandor. Nah, lo sekarang diangkat jadi asisten mandor untuk merangkap kepala keamanan. Hati Adi pun menjadi senang. Dia tak menyangka perusahaannya masih menghargainya. Maka mulai hari itu pun dia langsung bekerja. Malam itu pun Adi segera berjaga-jaga di sekitaran proyek, khususnya menjaga alat berat dan bahan-bahan untuk membuat jalan. Adi sedang duduk di atas kursi sambil memainkan HP-nya di depan ekskavator. Namun tiba-tiba ekskavator itu menyala dan dengan cepat segera menggilingnya. Ternyata sosok perempuan itulah yang mengendalikan ekskavator itu. Sosok wanita itu pun kemudian turun dari ekskavator dan kembali ke wujud aslinya. Maka pagi harinya terjadi kehebohan dan kepanikan di proyek itu, kecuali sang bos dan mandor yang memang sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Anehnya, semenjak ada tumbal, pekerjaan mereka menjadi lancar dan aman-aman saja. Maka sang mandor pun kembali menemui sang dukun itu. Ini Mbah, uang 1M-nya Mbah. Sambil meletakkan satu tas besar berisi uang. Bagus, bagus. Kalau ada apa-apa, beritahu saya. Itu masih dalam masa garansi saya. Gue kira cuman HP aja yang ada masa garansinya. Seperti yang sudah-sudah, ketika ada yang meninggal, sang bos pun dengan akting sedih selalu mendatangin rumah duka dan memberikan santunannya. Sungguh bos yang biadab. Demi uang besar, dia rela mengorbankan pekerjaannya sendiri.
Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.